Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Zahro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian butir soal, bagaimana cara membuat butir soal yang baik. Pengertiannya di sini apa itu butir soal? Merupakan unit terkecil dari instrumen tes yang berfungsi untuk mengukur kemampuan tertentu peserta didik. Butir soal yang baik harus valid, reliable, dan objektif, praktis, dan juga memiliki daya pembela yang memadai. Pada prinsip penyusunan butir soal yang baik, di sini yang pertama ada validitas. Jadi butir soal harus benar-benar mengukur kompetensi yang hendak diukur. Indikator pembelajaran harus menjadi dasar pembuatan soal. Yang kedua, reliabilitas. Butir soal memberikan hasil yang konsisten sehingga diteskan pada kondisi serupa. Dan objektivitas. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang keempat, di sini praktikalitas. Jadi soal mudah dikerjakan peserta didik dan mudah ditata secara administratif oleh guru. Yang kelima, ekonomis. Penyusunan soal tidak memerlukan biaya dan juga waktu yang berlebihan. Terakhir, konstruktivitas. Jadi soal yang konstruktif biasanya merujuk pada pertanyaan atau tugas yang dirancang untuk membangun pemahaman, mendorong siswa berpikir aktif dan juga membantu mereka mengonstruksi pengetahuan sendiri, bukan sekedar menghafal saja. Jenis-jenis soal di sini ada soal objektif, soal uraian, ada dua. Yang pertama soal objektif, di sini ada pilihan ganda, ada benar salah, ada juga soal menjodohkan, ada isian singkat. Siswa menulis jawaban singkat atau singkat satu atau dua kata saja. Yang kedua di sini ada soal uraian. Jadi bentuk soal uraian adalah bentuk soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengemukakan gagasan, pendapat, penjelasan atau langkah penyelesaian secara lebih panjang dan juga terstruktur. Dalam soal uraian ini siswa tidak memilih jawaban yang sudah tersedia, akan tetapi menghasilkan jawaban sendiri berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Soal uraian di sini sering digunakan untuk mengukur kompetensi tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan juga evaluasi hingga kemampuan berpikir kritis. Soal uraian di sini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada uraian objektif. Di sini siswa memberikan jawaban lengkap, bebas, dan terstruktur. Contohnya, jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya revolusi industri dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Jadi harus menjelaskan faktor-faktor penyebabnya terjadinya revolusi industri. Di sini yang kedua, uraian terbatas. Siswa memberikan jawaban dengan batasan tertentu, misalnya jumlah langkah, pokok bahasan, atau format. Contoh soalnya misalnya sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup dan jelaskan masing-masing secara singkat. Nah, selanjut kaidah penulisan butir soal pilihan ganda. Pada kaidah materi di sini butir soal sesuai indikator dan isi materi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, hanya mengukur satu kompetensi pada setiap soal. Yang kedua, kaidah konstruksi. Pokok soal dirumuskan jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda, dan pokok soal tidak mengandung petunjuk ke arah jawaban benar,
pilihan jawaban homogen dan logis, panjang, dan opsi relatif sama. Opsi-opsi semua jawaban benar atau salah dihindari. Dan kaidah bahasa di sini menggunakan bahasa sesuai kaidah EYD dan bahasa sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh siswa. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyinggung sara, dan rumusan negatif dihindari kecuali terpaksa. Lanjut di sini kaidah penulisan soal uraian. Kaidah materi di sini sudah sesuai indikator, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan juga yang kedua kaidah konstruksi. Pertanyaan dirumuskan secara jelas agar mudah dipahami oleh siswa, dan jawaban yang diharapkan dapat diukur dengan pedoman penskoran dan menyediakan rubrik atau pedoman penskoran. Yang ketiga, kaidah bahasa menggunakan bahasa sesuai EYD dan penulisan komunikatif dan tidak menimbulkan ambiguitas. Lanjut di sini terkait analisis kualitas butir soal. Jadi setelah dilakukan diuji cobakan atau uji coba empiris, perlu dilakukan analisis butir soal. Yang pertama, tingkat kesukaran. Jadi jumlah siswa menjawab benar atau jumlah seluruh siswa. Dan yang kedua, daya pembeda. Menunjukkan kemampuan soal membedakan siswa berkemampuan tinggi dengan rendah. Yang ketiga di sini efektivitas pengecoh. Pengecoh atau distraktor harus dipilih oleh minimal 5% siswa. Dan contoh butir soal pilihan ganda yang baik di sini misalnya ada berapa rakaat sholat duhur? A 3, B 2, C 4, D 5. Kunci jawabannya C. Alasan soal baik di sini pokok soal jelas, opsi homogen, dan tidak ada petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi tidak perlu menunjukkan kunci jawaban atau kata-kata yang merujuk pada kunci jawaban. Sedangkan contoh butir soal uraian yang baik di sini misalkan soal jelaskan penyebab batalnya sholat, sebutkan minimal 3. Dan di sini ada kisi-kisi soal sebelum ujian. Biasanya guru-guru memberikan kisi-kisi soal agar siswa dapat belajar mempelajari sehingga dapat membuat siswa nanti setelah mengerjakan ujian itu memudahkan karena sudah mempelajarinya. Kisi-kisi soal di sini adalah format atau metrik yang berisi pedoman penyusunan soal yang dirancang secara sistematif untuk memastikan bahwa soal yang dibuat sesuai dengan kompetensi, materi, indikator, dan level kognitif yang ingin diukur. Jadi kisi-kisi ini berfungsi sebagai pemetaan antara tujuan pembelajaran dan juga butir soal yang akan dihasilkan. Kisi-kisi ini sangat penting agar soal yang dibuat valid, representatif, dan terarah sesuai tujuan evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah menyusun butir soal. Di sini yang pertama menetapkan kompetensi dasar dan juga indikator. Yang kedua, menentukan bentuk tes, menyusun kisi-kisi soal. Yang keempat, menulis butir soal sesuai kaidah. Yang kelima, menelaah butir soal atau review. Yang keenam, uji coba soal jika memungkinkan. Yang ketujuh, menganalisis butir soal apakah sudah benar sesuai konstruksi, langkah-langkah, prinsip-prinsip pembuatan butir soal. Dan yang terakhir di sini revisi dan juga merakit soal menjadi tes lengkap. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait membuat butir soal yang baik.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.